Hari ini adalah Hari Raya Penampaan Tuhan kita Yesus Kristus kepada dunia. Syukur kepada Allah, selamat pesta. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan semua selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, begitu besar kasih-Mu kepada kami umat manusia, hingga Engkau berkenan mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, yang menjadi manusia demi keselamatan kami, agar kami beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu atas iman, harapan, dan kasih yang Kau limpahkan kepada kami sebagai anugerah. Semoga kami dapat senantiasa mengalami kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus yang menyertai kami sebagai Sang Immanuel, Allah yang beserta kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Penampaan Tuhan kita Yesus Kristus kepada dunia. Syukur kepada Allah, selamat pesta. Mari kita baca Injil Matius bab 2 ayat 1-12. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes,
Berangkatlah para Majus itu, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari raya penampakan Tuhan kita Yesus Kristus kepada segala bangsa, Injil Matius bab 2 ayat 1-12, kita baca, kita renungkan. Ada hal-hal yang menarik di dalam Injil ini. Yang pertama, Yesus yang lahir ke dunia memberi tanda tentang kelahirannya itu kepada 3 raja dari timur, atau sering disebut para Majus atau para sarjana dari timur. Mereka dikenal dengan nama dalam tradisi suci Gaspar, Melkior, dan Baltasar. 3 orang ini melihat tanda di langit berupa bintang, dan dari bintang itulah mereka menemukan indikasi lahirnya sang raja baru, yakni sang Mesias. Atas tanda itu mereka mengikuti jejak bintang yang memberi petunjuk di mana bayi yang adalah sang raja itu lahir. Bayangan mereka, karena bintang itu mengindikasikan lahirnya seorang raja, maka pasti lahir di istana raja. Itulah sebabnya mereka mencari bayi itu di istana Herodes. Raja Herodes kaget. Ini ada raja baru, berarti akan ada saingan baru terhadap kekuasaanku. Itulah sebabnya Raja Herodes memastikan bahwa apa yang dikatakan para Majus itu benar, dengan mengundang para imam kepala dan ahli Taurat yang bisa dimintai keterangan kebenaran yang disampaikan para Majus dari timur itu. Dan memang demikianlah, kitab suci sudah memberi tanda, sudah menubuatkan bahwa akan lahir di Bethlehem seorang raja, sang Mesias, juru selamat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, uniknya meskipun sudah diberi tanda itu dengan segala kepastiannya, namun Herodes pura-pura. Dia bukannya berangkat bersama para Majus untuk datang menyembah Yesus, tetapi hanya berpesan, selidikilah dengan seksama, dan kalau sudah kau temukan anak itu, kembalilah padaku dan beritahukanlah di mana anak itu berada. Herodes tidak mau bersusah payah bersama para Majus datang menyembah Yesus. Alih-alih dia justru memiliki maksud jahat karena punya persepsi bahwa raja baru ini akan menjadi kompetitor dalam kekuasaannya, maka dia bermaksud untuk menghabisi dan membunuh kanak-kanak Yesus. Itulah sebabnya pesan
Herodes kepada orang Majus itu hanya pesan pura-pura dengan maksud jahat untuk kepentingannya sendiri dan bukan demi sembah bakti kepada Kristus yang lahir di dunia ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karena alasan itulah maka para Majus diberi tanda agar mereka pulang ke negerinya menempuh jalan lain. Yang menarik di sini adalah bagian kedua yang akan kita renungkan, sikap para Majus yang sejak awal sudah tulus, murni, ingin datang menyembah Yesus sebagaimana mereka lihat tandanya pada bintang itu. Mereka bersukacita ketika menemukan bintang itu yang memberi arah untuk menemukan Yesus. Dan sukacita itu makin sempurna ketika mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Sukacita itu ditandai dengan semangat berbagi, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang istimewa untuk Sang Raja, yakni Yesus, yang baru saja lahir di Bethlehem. Disinilah penampakan Tuhan terjadi. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada para Majus dan mereka datang untuk menyembah Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, berdasarkan dua unsur ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Yang pertama, bagaimana kita melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita mengalami sukacita ketika kita melihat, mendengar kabar tentang Kristus di dalam hidup kita? Yang kedua, bagaimana kita merespons kabar sukacita itu? Apakah kita tulus seperti para Majus, atau kita punya maksud-maksud lain seperti Herodes, bukan datang pertama-tama untuk percaya dan mengimani Kristus, mempersembahkan yang terbaik kepadanya, tetapi bermaksud jahat, bahkan menghabisi Yesus. Sejauh mana kita memiliki motivasi yang tulus, yang murni, yang benar, yang suci dalam mengimani Kristus. Semoga iman harapan kita semakin dibersihkan, dimurnikan, disucikan, berbuah sukacita, menggerakkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Mesias, Raja yang lahir, menguasai dan merajai kehidupan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.